Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Tiongkok di bawah rezim komunis. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagaimana sejarah peradaban Tiongkok klasik, dimulai zaman klasik, zaman imperial dan masuk ke dalam zaman modern. Nah, sekarang kita sudah masuk ke zaman modern, di mana Tiongkok ini sampai detik ini, sampai sekarang masih di bawah kekuasaan rezim komunis ya. Di era modern paling tidak ada 3 revolusi yang terjadi di Tiongkok ya. Revolusi pertama terjadi pada tahun 1911, revolusi kedua terjadi pada tahun 1928, era pemerintahan Raja Perang ya, warlord, dan revolusi ketiga terjadi pada tahun 1949, di mana Partai Komunis akhirnya mengambil alih kekuasaan dan memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Cina. Nah, kemudian kenapa waktu itu terjadi revolusi ya, seperti sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa di era dinasti Qing ini era kekacauan Tiongkok, terjadi keterbelakangan di Tiongkok, dan ini dianggap sebagai penyebabnya adalah pemerintahan dinasti Qing yang tidak becus. Maka semakin muncul kebencian-kebencian, semakin meluas kebencian-kebencian terhadap dinasti Qing dan melahirkan berbagai pemberontakan. Pengaruh pendidikan barat pada sejumlah intelektual Tiongkok juga akhirnya memandang bahwa sistem monarki sudah tidak relevan lagi untuk mempersatukan Tiongkok, maka menjadi energi bagi berbagai aksi pemberontakan. Jadi keinginan untuk merubah sistem monarki ini menjadi energi bagi berbagai aksi-aksi pemberontakan. Nah, Sun Yat-sen ini salah satu tokoh di mana dia berada di barisan depan dalam pemberontakan untuk menumbangkan monarki di Tiongkok. Dia ini masa mudanya memang berada di luar Tiongkok ya, dan banyak terinspirasi ide-ide nasionalisme dan demokrasi barat berkat pendidikan dan pergaulannya. Nah, maka ada revolusi nasional di bawah arahan Sun Yat-sen meletuslah di tanggal 10 Oktober 1911. Ini menyebar ke seluruh daerah. Nah, meskipun Sun Yat-sen-nya ini berada di Amerika, tapi pemberontakan nasionalis ini berhasil menguasai seluruh kota. Nah, kemudian ketika Sun Yat-sen tiba di Tiongkok, maka oleh para pemimpin pemberontak ia didaulat menjadi Presiden Republik Tiongkok dan dilantik di tanggal 1 Januari 1912. Jadi dideklarasikan adanya Republik Tiongkok dan diresmikan sebagai presiden Sun Yat-sen-nya sebagai Presiden Republik Tiongkok. Nah, kemudian kedudukan Sun Yat-sen sebagai presiden ini tapi hanya sebentar, karena segera digantikan oleh Yuan Shikai. Nah, Yuan Shikai ini adalah panglima perang yang sangat berpengaruh kala itu dan menjadi andalan dinasti Qing. Maka dia satu-satunya tokoh yang memegang kendali atas militer. Nah, penyerahan kekuasaan dari Sun ke Yuan ini terjadi setelah terjadi tawar-menawar antara kekuatan pemberontak dan dinasti Qing. Sun Yat-sen bersedia menyerahkan jabatan presiden kepada Yuan Shikai asalkan kaisar turun tahta ya. Maka tadi Kaisar Qing turun tahta, Yuan Shikai menjadi presiden. Nah, ini akhirnya era kekaisaran pun resmi berakhir dan Tiongkok ini menjadi republik tanpa pertumpahan darah. Jadi disinyalir Sun Yat-sen pun kenapa dia rela menyerahkan jabatan presidennya kepada Yuan Shikai, karena dia itu tadi menghindari pertumpahan darah, menghindari adanya perang saudara. Maka dia setuju Yuan Shikai menjadi presiden, dia menyerahkan jabatannya. Nah,
Tapi revolusi ini ternyata masih jauh dari selesai. Nah, pada perjalanannya terjadi konflik-konflik nih, walaupun sudah jadi republik nih Tiongkok, tapi ternyata masih terjadi banyak konflik ya antara faksi-faksi politik dan pergerakan kebangsaan Tiongkok, sehingga berlanjut di parlemen dan di kabinet. Dan ternyata Yuan Shikai ini di pemerintah republik merasa kursi kepresidenan ini terancam oleh kelompok oposisi, maka dia berusaha mengokohkan kekuasaan dengan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Bahkan dia berencana menjadi kaisar, Nah, tentunya ini membuat Sun Yat-sen dan pendukungnya akhirnya kecewa berat. Maka kemudian Sun Yat-sen ini mendirikan Partai Kuomintang ya. Nah, dari sini ketika Yuan bermaksud untuk menjadi kaisar ya, bermaksud untuk membangun dinastinya sendiri, jadi ingin balik lagi seperti era dinasti yang dulu. Maka terjadi pemberontakan di berbagai provinsi. Nah, karena ada tekanan itu, banyaknya pemberontakan itu, akhirnya Yuan menunda untuk adanya penobatan dirinya sebagai kaisar gitu ya. Dia tidak jadi, dan akhirnya malahan Yuan Shikai akhirnya wafat karena tertekan. Maka kemudian dia hanya meninggalkan kekacauan di eranya ya, kekacauan di Tiongkok. Karena apa? Karena akhirnya banyak para gubernur militer atau penguasa lokal yang sering disebut sebagai warlord bertempur satu sama lain untuk menggantikan perannya Yuan Shikai gitu. Jadi karena tadi tidak ada kepemimpinan ketika Yuan Shikai wafat, itu tadi jadi kacau. Jadinya ada pertempuran antara warlord di Tiongkok. Maka ini jadi seperti kembali ke masa-masa penuh era perang ya, penuh perang antar negara di masa akhir dinasti Zhou saat itu. Dan ini maka tahun 1916 sampai 1928 ini dikenal sebagai masa berkuasanya para raja perang. Jadi para warlord. Nah, karena kekecewaan tadi kan Sun Yat-sen membentuk Partai Kuomintang ya, sebagai Sun Yat-sen ini sebagai pemimpinnya ya. Tapi tetap saja kan dia kurang kuat keberadaannya sebagai pemerintahan pusat karena tadi ada warlord. Nah, kemudian di 4 Mei 1911 kan akhirnya ada gerakan ingin mengembalikan lagi ke tujuan nasionalis lagi, ingin menjadi republik lagi, jangan seperti era-era dinasti ini ada pertempuran antar warlord ini nih ya. Nah, dan akhirnya di tahun sementara para panglima ini berperang satu sama lain ya, memperebutkan kekuasaan di berbagai daerah. Nah, nama besar Sun Yat-sen ini masih terdengar nih di wilayah Tiongkok Selatan. Jadi karena cita-citanya mempersatukan Tiongkok dalam negara republik ini gak pernah hilang nih, sehingga dia akhirnya dipercaya nih untuk memimpin pergerakan kaum republik. Maka dia diangkat kembali menjadi presiden di tahun 1917 ya. Tadi diangkat kembali menjadi presiden, kemudian disahkan menurut undang-undang, tapi sayangnya tidak ada satupun negara asing yang mengakui pemerintahan ini, sehingga menyebabkan Tiongkok jadi terpecah menjadi dua. Ada pemerintahan Sun Yat-sen disebut pemerintahan Kuomintang, dan pemerintahan Dan Qirui yang merupakan warisan Yuan Shikai. Jadi ada dualisme kepemimpinan. Nah, tahun 1925 Sun Yat-sen akhirnya meninggal, maka perjuangannya ini diteruskan oleh Chiang Kai-shek. Nih. Kalau di sini kan Sung Jong-san. Nah, ini
Sun Yat-sen ini Sun Yat-sen, terus Jiang Jieshi ini Chiang Kai-shek ya. Nah, setelah kematiannya Sun Yat-sen ini, maka peranannya digantikan oleh Chiang Kai-shek. Nah, Chiang ini cukup kuat karena dia pemegang kekuatan militer di pemerintahan Kuomintang. Nah, tahun 1926 nih sampai 1928 ya, ini ekspedisi utara kaum nasionalis untuk menyatukan daratan Cina. Jadi memang berusaha untuk menyatukan Tiongkok gitu, menyatukan Tiongkok. Nah, Chiang Kai-shek ini ingin membebaskan Tiongkok dulu dari cengkraman negara-negara asing dan para warlord yang menyengsarakan rakyat. Maka Chiang Kai-shek akhirnya berhasil menaklukkan para warlord tersebut dan selanjutnya menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahan Kuomintang. Nah, ternyata dalam menaklukkan para warlord ini, pasukan Kuomintang sudah bekerja sama ya, sudah ada kerjasama dengan tentara merah, yaitu pasukan Partai Komunis Tiongkok itu di tahun 1926 ya. Nah, ini coba di tahun 1921 ini kan tadi Partai Komunis sudah ada berdiri nih, didirikan. Nah, 1923 jadi Partai Komunis ini sudah ada tapi belum berkuasa di Tiongkok, dan yang masih berkuasa adalah Partai Kuomintang yang nasionalis ya. Nah, kemudian ada beberapa kali persatuan antara Kuomintang dan Partai Komunis gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di Tiongkok. Nah, ini salah satunya tadi ketika memberantas atau menaklukkan para warlord, itu Chiang Kai-shek ya, Partai Kuomintang bekerja sama dengan tentara merah, pasukan Partai Komunis Tiongkok. Nah, kemudian akhirnya tadi Chiang Kai-shek berhasil merebut berbagai kota ya, termasuk Nanjing. Nah, kemudian mulai 1927 itu Partai Komunis dan Kuomintang ini pecah kembali gitu, terjadi perpecahan. Di Kuomintang sendiri terjadi ada dua kubu, yang kiri dan kanan, sayap kiri dan sayap kanan, dan pecah juga dengan Partai Komunisnya gitu di tahun 1927 gitu, meskipun sudah beberapa kali bekerja sama ya, kayak tadi tahun 1923 Kuomintang dan Komunis mulai bersatu melawan para panglima perang dan dimenangkan di tahun 1926 ya bersama Kuomintang. Nah, tahun 27-nya justru tahun 1927 justru pecah kembali Partai Komunis sama Kuomintang. Nah, di tahun ini Chiang Kai-shek tahun 28 nih diangkat menjadi Presiden Republik Tiongkok ya, 10 Oktober 1928. Nah, inilah revolusi kedua ya. Dari yang pertama dinasti ke republik, kemudian yang ketiga tadi era pemerintahan Raja Perang Warlord tadi yang akhirnya memunculkan pembentukan pemerintahan baru yang terpusat yaitu di Partai Kuomintang sebagai pemenangnya ya. Yang tadinya ada dualisme, ada pemerintahan Sun Yat-sen tadi Kuomintang dan pemerintahan Warlord. Nah, akhirnya tahun 28 pemenangnya itu revolusinya dimenangkan oleh Partai Kuomintang, maka Chiang Kai-shek menjadi presidennya, Presiden Republik Tiongkok ya. Nah, kaum nasionalis pun akhirnya berkuasa di Tiongkok berlangsung sepanjang 1928 sampai 1937. Nah, di 1927-28 ini tadi karena tadi ada perpecahan antara Komunis dan Kuomintang, maka nih kaum nasionalis ini berusaha untuk membasmi sekutu komunis mereka ya. Jadi sudah berhasil nih menyatukan Tiongkok, tapi konflik dengan kaum komunis tidak pernah selesai. Nah, jadinya terjadi perang saudara dari tahun 1927 dan dimenangi oleh kaum nasionalis
ya, dimenang oleh kaum nasionalis. Akhirnya partai komunis ini mulai melancarkan ini, membuat long march ya, mengadakan long march karena kan dikepung sama tadi kan ada pembasmian kaum nasionalis ke komunis, ke orang-orang komunis, ke kaum komunis. Jadi tahun 1930-34 Chiang Kai-shek ini melancarkan 5 operasi pengepungan di wilayah-wilayah yang kaum komunisnya masih menunjukkan kekuasaan. Jadi mau dibasmi komunisnya ya, dan ini membuat Mao kemudian dalam menghadapi kepungan itu, ia memutuskan untuk memulai perjalanan panjang, yaitu long march, untuk mempersatukan komunis ya. Jadi perjalanan panjang ini dimulai di tahun 1934, Oktober 1934. Nah, berdasarkan catatan sejarah, perjalanan itu menempuh jarak 9.600 km dan memakan waktu 368 hari. Nah, perjalanan rahasia itu dimulainya malam hari, sehingga baru beberapa minggu kemudian tentara nasionalis sadar bahwa musuh nih komunis telah melarikan diri. Nah, jadi selama setahun ya diadakan long march untuk menggalang kekuatan. Nah, dalam kepemimpinannya Mao di dalam long march ini, Mao ini kemudian menunjukkan kekuatannya dalam partai komunis, sehingga dia diangkat sebagai ketua ya, sebagai ketua di tahun 1935. Nah, karena terjadi lagi perang antara Tiongkok dan Jepang, pecah perang, maka akhirnya Kuomintang dan komunis bersatu kembali melawan Jepang. Jadi karena tadi menghadapi musuh bersama ya, akhirnya yang dua partai ini yang saling berseteru, perang saudara, akhirnya menghilangkan persaingan mereka, dan mereka justru memilih untuk bersatu untuk melawan musuh bersama, yaitu Jepang. Nah, dan akhirnya kemudian ketika tahun 1945 akhirnya Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, maka kembali lagi perang saudara, kembali lagi antara 1946 sampai 1949 ini terjadi perpecahan lagi, perang antara Kuomintang dan komunis, nasionalis dan komunis, dan kemudian kali ini dimenangkan oleh Mao Zedong, menangkan oleh partai komunis, sehingga kemudian komunis mendeklarasikan adanya Republik Rakyat Tiongkok di tahun 1949. Nah, Chiang Kai-shek bersama sekutu-sekutunya, bersama pendukung-pendukungnya kaum nasionalis melarikan diri ke Taiwan. Maka di sana berdirilah Republik Tiongkok di Taiwan. Maka ada dua tuh. Ini cikal bakal kenapa ada Cina, ada Tiongkok, ada Taiwan ya. Karena tadi perpecahan antara dua ideologi, dua kubu, dua partai yang berkuasa di Tiongkok. Kemudian bagaimana Tiongkok di bawah rezim komunis pasca Mao mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949. Kemudian Mao langsung melakukan langkah-langkah kebijakannya, dimulai dengan menghapus semua sistem hukum warisan pemerintahan nasionalis. Kemudian karena saking bencinya dengan Barat imperialis, maka Mao juga menyasar orang-orang asing, mengusir orang-orang asing, menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, bahkan ada juga orang-orang asing yang bersikeras ingin tinggal di Tiongkok dijebloskan ke penjara. Nah, produk-produk intelektual dari Barat, dari asing juga dimusnahkan.
Nah, kemudian kenapa Mao ini justru memaksa asing untuk menarik modalnya? Karena Mao sendiri ini sejak lama menganggap orang-orang asing ini menjadi bagian roda ekonomi Tiongkok, tapi hanya mengeruk keuntungan yang besar dari bisnis mereka. Jadi dianggapnya orang-orang asing ini sebagai penghisap darah rakyat Tiongkok. Makanya kemudian Mao menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan mengusir mereka dan memaksa mereka untuk menarik modalnya. Nah, kemudian dari situ Mao juga bergerak lanjut mengobarkan apa yang disebut kampanye 3 anti dan kampanye 5 anti. Nah, ini ditargetkannya untuk 3 hal: korupsi, pemborosan, dan penyalahgunaan wewenang. Nah, kampanye ini menyasar para pejabat yang punya akses pada keuangan negara. Ini juga dalam rangka untuk memberikan kesan kepada rakyat bahwa pemerintah saat ini hendak serius menangani korupsi yang sudah mengakar akibat kebobrokan pemerintah nasionalis. Nah, kemudian ternyata karena untuk mencegah pemborosan tadi, korupsi tadi, pada akhirnya justru kampanye ini malah membuat ekonominya menjadi mandek. Jadi perkembangan perekonomian pada masa Mao dengan adanya kampanye 3 anti 5 anti ini justru membuat ekonomi menjadi mandek, karena demi menghindari tuduhan memboros-boroskan uang, sehingga banyak pengusaha dan perorangan ini jadi tidak berani membeli barang-barang hasil produksi, sehingga pendapatan dari pajak malah akhirnya menurun dan kemudian berisiko menyebabkan resesi. Nah, di kampanye 5 anti bahkan banyak dilakukan interogasi dan penyiksaan dilakukan sepanjang kampanye, sehingga justru malahan ini membuat tingginya angka bunuh diri di kalangan para pengusaha. Jadi justru para pengusaha ini jadi ketakutan terhadap Mao, terhadap pemerintahan Mao, terutama di kota-kota pusat perekonomian seperti Shanghai, seperti itu ya. Jadi perekonomian justru mandek. Nah, kemudian tahun 1956 sampai 56 pemerintahan Mao juga melakukan yang namanya reformasi lahan dan kolektivisasi pertanian sehingga ini menyebabkan jutaan tuan tanah dihukum mati. Jadi yang awalnya tuan tanah ini perekonomiannya baik, justru ini sebaliknya, tuan tanah akhir menjadi orang yang paling melarat, paling miskin, dan juga banyak juga yang dihukum mati. Nah, kemudian untuk tahun 1958 sampai 60 ini mau membuat program lompatan jauh ke depan sebagai usaha peningkatan produktivitas dan industri. Nah, dalam repelita pertama, jadi ada repelita pembangunan tahun 49 sampai 59 ini, pembangunan Tiongkok ini meniru model Uni Soviet ya. Jadi model pembangunan tersebut menitik beratkan pada industri berat yang mengakibatkan akhirnya tersedotnya investasi dana ke bidang industri berat tadi, sehingga mengorbankan bidang pertanian. Nah, di samping itu, hal ini juga memaksa Tiongkok untuk mencari dana bantuan dari Uni Soviet, sehingga meningkatkan beban utang juga untuk Tiongkoknya itu sendiri. Bahkan kemudian ada kecenderungan juga menurunnya bantuan Soviet ketika kepemimpinannya berubah, bergesernya Malenkov dari kepemimpinan Soviet tahun 57. Nah, kesempatan ini digunakan oleh Mao untuk melontarkan ambisinya untuk menciptakan model pembangunan ekonomi dengan menekankan sosialisme ala Cina. Kemudian dia memutuskan untuk melaksanakan suatu lompatan jauh ke depan, Great Leap Forward, yang ditandai pemutusan hubungan dan penarikan bantuan dan ahli-ahli Soviet, sehingga Tiongkok pada saat itu mulai menganut
strategi pembangunan yang self-reliance, yaitu mempertahankan kemandirian, memegang prakarsa di tangan sendiri dan mengendalikan pada kemampuan usaha sendiri, serta berusaha mempersempit gagasan-gagasan pengaruh aspirasi asing. Nah, selain itu gerakan lompatan jauh ini juga sebenarnya diharapkan dapat menghapuskan ketidakadilan menuju sistem pemilikan komunal dan pencapaian kebutuhan masyarakat. Maka lompatan jauh ke depan tahun 1958 sampai 1960 ini lah yang merupakan pola pembangunan yang diterapkan oleh Mao Zedong, ya. Nah, pada bidang industri ini program lompatan jauh ke depan ini diwujudkan dengan strategi baja sebagai lingkaran kunci dengan mentargetkan kenaikan produksi baja dari 5,3 jadi 10,7 juta ton dalam 1 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri berat ini, maka pemerintah membujuk 20 juta buruh untuk pindah dari desa ke kota industri. Nah, dalam program lompatan jauh ke depan ini juga secara politisnya ada kampanye anti kanan atau yang sering disebut sebagai biarkan bunga bermekaran. Jadi kampanye anti kanan dalam Partai Komunis, ya. Nah, secara sosial program ini juga diekspresikan dalam kampanye besar-besaran tentang anti intelektualisme dan propaganda populis, ya. Nah, pada akhirnya semua gagasan Mao dalam program lompatan jauh ke depan ini gagal dalam pelaksanaannya, bahkan membawa korban 10 juta rakyat mati kelaparan akibat jatah makan yang dikurangi. Jadi tahun 1959 itu sudah banyak muncul bencana kelaparan, ya, bencana kelaparan. Nah, hal ini disebabkan karena setiap komuni itu diberi beban berat, yaitu harus memenuhi produksi industri berat tadi yang ditargetkan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan perindustrian dan pembayaran hutang ke Uni Soviet. Nah, hal ini juga diperburuk lagi dengan gagalnya panen akibat musim kemarau. Maka kemudian tahun 1960 akhirnya program lompatan jauh ke depan ini dihentikan dan dinyatakan gagal. Nah, maka kemudian kegagalan program lompatan jauh ke depan ini akhirnya menimbulkan perpecahan dalam tubuh Partai Komunis. Jadi kemudian muncullah kelompok pragmatis di sini seperti Deng Xiaoping sebagai kelompok pragmatis, kelompok moderat yang memberikan analisa bahwa kegagalan program lompatan jauh ke depan ini karena tidak adanya peningkatan produksi pertanian. Nah, oleh karena itu ini menjadi cikal bakal kebijaksanaan modernisasi. Nah, jadi apakah kebijakan lompatan jauh ke depan ini merupakan pondasi kemajuan Tiongkok saat ini? Tentu saja kebijakan lompatan jauh ke depan ini bukan pondasi, tapi cikal bakal kemunculan kebijaksanaan modernisasi ekonomi di Tiongkok, seperti itu, ya. Nah, kemudian tahun 1960 sampai 65 ini ya, kelompok pragmatis seperti Deng Xiaoping ini berusaha untuk memulihkan perekonomian. Jadi di tahun-tahun setelah program lompatan jauh ini timbul suasana yang penuh tekanan nih di partai, ya, antara radikalisme ideologis dan rasionalisme ekonomi bertahan sampai tahun 65 gitu. Jadi ada keretakan di dalam partai yang tidak bisa dihindari lagi. Nah, kemudian pecahlah revolusi kebudayaan di tahun 1966. Nah, gagasan Mao dalam revolusi kebudayaan ini dalam rangka untuk karena melihat banyak perubahan-perubahan ideologis gitu, perubahan-perubahan yang mengarah ke kapitalis. Maka dalam rangka untuk tadi
eh, untuk memberantas terhadap hal tersebut, meningkatkan kepercayaan terhadap nilai-nilai ideologi Tiongkok yang Maoisme ya, yang anti kapitalis, maka tadi ada revolusi kebudayaan dan mendapat dukungan yang kemudian diorganisir menjadi pengawal merah nih, yang merupakan inti dari gerakan revolusi kebudayaan. Nah, ini terjadi tahun 1966 sampai 1699 ya. Nah, kemudian apakah di dalam revolusi kebudayaan ini kan ini semacam propaganda ya, memulai propaganda bagaimana supaya ada hal-hal yang lama itu dimusnahkan. Jadi propaganda dimulai melalui pawai-pawai dan poster-poster di dinding, mulai digalakannya kembali pemujaan kepada Mao dan pemikirannya ya, untuk tadi menghilangkan pemikiran-pemikiran yang agak melenceng dari Maoisme tadi, yang kapitalis tadi. Maka digalakan kembali tuh pemujaan kepada Mao dan pemikirannya. Mereka juga memusnahkan apa yang mereka namakan 4 musuh lama, yaitu paham lama, kebudayaan lama, adat istiadat, dan kebiasaan lama ya. Jadi ini pembersihan besar-besaran terhadap hal-hal yang berbau tradisional. Jadi ini mau seperti kayak ini harus pondasi komunisme, Maoisme itu ditegakkan kembali di Tiongkok ya. Nah, gerakan revolusi kebudayaan ini kemudian memuncak ketika ternyata Komite Pusat Gerakan itu memerintahkan pengawal merah untuk mengambil alih kekuasaan partai. Nah, sehingga mereka menduduki kantor-kantor partai komunis serta mengusir pejabatnya. Nah, akibatnya organisasi justru menjadi kacau. Nah, dalam situasi seperti ini maka akhirnya Mao berhasil menempatkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi yang dipuja-puja ya. Jadi dia menjadi sosok pemimpin lagi gitu. Nah, bahkan semua pemikirannya ini diterbitkan dan harus dipelajari serta dibaca seluruh rakyat. Jadi ada buku merah yang wajib untuk dibaca oleh seluruh rakyat. Nah, kemudian gerakan ini ternyata menjadi kacau dan tidak dapat dikendalikan lagi oleh Mao ya, sehingga mengundang tentara pembebasan rakyat untuk turun tangan. Nah, tapi infrastruktur pemerintah dan partai sudah terlanjur hancur, maka akhirnya juga di dalam tentara pembebasan rakyat terpecah belah juga nih, ada pro dan kontra pengawal merah ya. Jadi ada yang dianggap mengikuti jalan kapitalis, ada yang dianggap sebagai pro Mao gitu. Nah, karena kekacauan ini semakin tidak dapat diatasi, akhirnya Ketua Gerakan Revolusi Kebudayaan Mao ya ini membubarkan pengawal merah pada Juli 1968. Alasannya karena mereka gagal mengemban misi dan memerintahkan tentara pembebasan rakyat untuk melaksanakan pembentukan komite revolusi yang didominasi oleh kaum militer tersebut di seluruh provinsi. Nah, dari revolusi kebudayaan tadi, apakah dampak pemusnahan warisan leluhur itu termasuk penulisan bahasa Tiongkok Hanzi? Ya, sebenarnya huruf Hanzi ini awalnya kan yang kita tahu ya, tulisan itu sangat rumit dan kemudian ini berbeda-beda antar negara satu dengan negara lainnya ketika zaman dinasti Zhou. Nah, kemudian disederhanakan oleh kaisar pertama dinasti Qin. Nah, kemudian ketika huruf ini sudah lebih ringkas dan padat, tapi tetap tidak mudah bagi orang asing atau rakyat buta huruf untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi huruf Hanzi yang menjadi lebih sederhana itu sebenarnya sudah sejak dinasti Zhou sudah mulai disederhanakan. Kemudian cendekiawan Tiongkok juga pernah mengatakan bahwa jika Hanzi tidak dihancurkan maka Tiongkok akan musnah.
Nah, karena mereka merasa Hanzi ini terlalu rumit yang menjadi hambatan bagi perkembangan budaya Tiongkok, bahkan bagi kemajuan Tiongkok secara keseluruhan. Maka kemudian tahun 1956 ini sudah masuk ke pemerintahan Mao ya. Tahun 1956 sebenarnya Hanzi juga sudah disederhanakan kembali, sudah berubah gitu dari yang tradisional tadi, sudah disederhanakan kembali, namun sempat mendapat tentangan nih dari para kalangan intelektual karena mereka berpegang teguh pada tradisi kuno. Nah, kemudian tahun 1960-an yang tadi terjadi revolusi kebudayaan tadi, di tahun 60-an tadi pemerintah kemudian sempat memperkenalkan penyederhanaan huruf tadi untuk kedua kalinya. Jadi bukan hanya disederhanakan yang belum disederhanakan, tapi juga huruf-huruf yang sudah disederhanakan. Tahun 1956 ini diperkenalkan kembali ketika revolusi kebudayaan. Nah, akibatnya justru penggunaan hurufnya jadi tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Bahkan sampai sekarang pro kontra penggunaan huruf sederhana versus huruf tradisional ini masih ada karena dianggap sebagai produk komunis ya. Jadi betul ketika revolusi kebudayaan itu terjadi kembali penyederhanaan huruf Hanzi tadi. Nah, bahkan sampai sekarang nih ketika pro kontra itu untuk pemerintah nasionalis di Taiwan itu menolak menggunakan huruf huruf Hanzi yang sudah sederhana. Di Hong Kong, di Makau juga menolak untuk menggunakan huruf sederhana dan memilih tetap memakai huruf yang tradisional karena mereka menganggap huruf yang disederhanakan itu sudah kehilangan makna filosofisnya, seperti itu ya. Nah, kemudian apakah Mao berhasil memulihkan perekonomiannya? Nah, sampai akhir jabatannya Mao justru perekonomian meskipun ada peningkatan perekonomian, tapi justru ini PR buat era pasca Mao ya, karena perekonomian di Tiongkok justru hancur gitu karena Mao lebih fokus kepada kebijakan-kebijakan politik tadi, kebijakan-kebijakan yang anti kapitalis ya, seperti itu. Nah, tapi kenapa ada pertanyaan, kenapa sistem Mao Zedong bahkan Maoisme ya masih bertahan hingga sekarang ya karena masih dipertahankan oleh penerus Mao, bahkan oleh Deng Xiaoping sekalipun dia belajar dari Uni Soviet di mana ketika ada destalinisasi justru malah terjadi kekacauan dan Uni Soviet akhirnya berakhir gitu kan, komunisme akhirnya berakhir. Tapi kalau Deng Xiaoping tetap menghormati kebijakan Mao meskipun dia agak menyimpang dari kebijakan Mao sebelumnya dengan melakukan liberalisasi ekonomi. Makanya bahkan ada juga yang beranggapan bahwa sebenarnya revolusi Maois ini itu sebuah revolusi militer birokratis yang berhaluan nasionalis, bukannya Marxis. Karena Mao sendiri mengungkapkan pada Juli 1949 bahwa kebijakan kita kini adalah untuk mengatur kapitalisme, bukan untuk membinasakannya. Jadi justru dianggapnya rezim Mao ini sebenarnya adalah kapitalis negara, state capitalism, karena rakyat pekerja tidak terlibat sama sekali dalam pemerintahan. Dan kemudian ketika mau menjalankan perubahan-perubahan yang sepertinya sosialis ya, dengan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing yang besar, tetapi manajer lama yang asing itu sering menjadi manajer baru dalam sistem baru, sedangkan kaum buruh tidak ikut mengurus tempat-tempat
kerja. Nah, jadi sebenarnya kebijakan pro pasar ini tidak berarti sebuah peralihan ke kapitalisme, karena kapitalisme sudah ada di Tiongkok dari dulu dalam bentuk state kapitalisme negara. Makanya sampai sekarang di Tiongkok masih dipertahankan tuh, masih diagung-agungkan pula maoismenya gitu, dengan sistem satu negara dua sistem tadi. Nah, kemudian di tahun 76 ketika kematian Mao Zedong, inilah turning point, titik balik di mana kemudian kelompok-kelompok pragmatis, reformis ekonomi Deng Xiaoping dan rekan-rekannya mulai masuk kembali ke pemerintahan dan memulai melakukan liberalisasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping. Jadi saat itu ketika Huo Feng menjadi pengganti Mao, dia mengembalikan jabatan Deng Xiaoping pada posisi jabatan semula. Jadi yang tadinya di zaman revolusi kebudayaan itu Deng Xiaoping diasingkan oleh Mao karena dianggapnya pro kapitalis, maka ketika Mao wafat, Deng Xiaoping ini dikembalikan, direhabilitasi kembali dan menjabat posisi semula kembali, jadi wakil ketua Politbiro PKC dan wakil Perdana Menteri utama Tiongkok. Nah, sejak saat itulah aliran pragmatis moderat jadi semakin berpengaruh, kemudian mulai memikirkan bagaimana mengejar ketertinggalan di bidang pembangunan. Nah, Huo ini berargumen dia ini akan tetap mengikuti prinsip dua apapun. Apa itu dua apapun? Yaitu apapun yang dilakukan oleh apapun yang dikatakan Mao dan apapun yang dilakukan oleh Mao akan tetap menjadi kebijakannya dia. Nah, kemudian tapi ini malah menjadi membabi buta gitu, sehingga kalau kata Deng Xiaoping, jika kita mengikuti prinsip dua apapun secara membabi buta, ini tidak hanya bertentangan dengan semangat Maoisme selama ini, namun juga prinsip-prinsip Marxisme secara keseluruhan. Karena menurut Deng, baik Marx, Engels, Lenin, Stalin, dan Mao ini tidak pernah menyuruh para pengikut mereka untuk secara membabi buta mengikuti dua apapun yang mereka ucapkan atau lakukan, ya. Jadi maka Deng ini mengajukan prinsipnya sendiri, yaitu mencari kebenaran dari kenyataan. Maka ia ingin memberikan kesempatan kepada para riset teknologi dan ekonomi untuk memberi saran dan masukan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga tidak lagi tidak masuk akal gitu, seperti halnya lompatan jauh ke depan. Kemudian jadi segala sesuatu kebijakan itu harus diuji terlebih dahulu sebelum diimplementasikan secara penuh. Nah, ini jadi menurut Deng, apapun yang berguna bagi kemajuan negara itu tidak tabu untuk diteliti dan diterapkan selama tidak menyimpang dari kebijakan dasar partai komunis, ya, selama tidak melenceng dari kebijakan partai komunis. Nah, ini menunjukkan prinsip yang dipegang oleh Deng selama ini. Jadi dia selalu menyampaikan tidak peduli apakah kucing hitam atau putih, selama kucing itu bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Jadi maksudnya di sini adalah kucing hitam itu kapitalisme, ya kan, kucing putih itu sosialisme. Jadi tidak jadi masalah selama bisa menangkap tikus itu bisa menyejahterakan rakyat, ya. Nah, itu adalah kucing yang terbaik. Jadi itu adalah program ekonomi yang terbaik. Nah, inilah yang akhirnya membuat kenapa kebijakan ekonomi
di era Deng Xiaoping ini menjadi lebih liberalis gitu, karena dianggapnya yang penting bisa mensejahterakan rakyat, dan yang penting tujuan negara tuh tercapai seperti itu. Nah, sebenarnya ketika tahun 78 kemudian dimulai liberalisasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping, tahun 79 ini kan sudah mulai ledakan penduduk ya, maka ada kebijakan satu anak per keluarga. Ditambah tahun 1982 penduduk Cina juga mencapai 1 miliar. Kemudian di tahun 1989 ini ada suatu peristiwa yang sangat kontroversi ya, sangat menjadi perhatian dunia internasional, yaitu terjadinya pembantaian di Tiananmen untuk penindasan gerakan pro demokrasi. Kenapa bisa terjadi? Ya, jadi di saat itu ada suatu ketidakpuasan yang tengah melanda di Tiongkok di tengah pertumbuhan ekonomi yang sedang pesat-pesatnya. Nah, jadi akibat pertumbuhan ekonomi ternyata harga-harga ikut merangkak naik sampai 70% hanya dalam 1 tahun. Nah, mahasiswa mulai bergerak dan mereka menuntut agar pemerintah menurunkan harga barang dan memberantas korupsi di kalangan pemerintah. Yang awalnya protes ini hanya untuk menuntut tadi pertumbuhan ekonomi, menurunkan harga-harga barang, kemudian meluas menjadi menyuarakan kelonggaran ketatnya pengawasan pemerintah pada demokrasi. Jadi ada aktivis politik yang menyampaikan gagasan bahwa Tiongkok haruslah terbuka di semua bidang, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan kebebasan berdemokrasi. Nah, jadi menginginkan pemerintah Tiongkok ini benar-benar menjunjung tinggi hak-hak rakyatnya dalam berdemokrasi, menyuarakan pendapat secara terbuka dan juga kebebasan pers. Nah, ini yang kemudian jadi lama-lama berkembang menjadi aksi protes terbuka dan dipuncaki dengan turunnya mahasiswa ke jalan, yaitu di lapangan Tiananmen ya, di lapangan Tiananmen. Nah, justru peristiwa ini membuat Deng Xiaoping ini jadi reputasinya tuh ternodai karena dia walaupun dia tidak mendapatkan informasi yang detail tentang kejadian yang sesungguhnya yang tengah berlangsung di lapangan Tiananmen, tapi dia tetap dipersalahkan sebagai orang yang mengambil keputusan untuk memberlakukan darurat militer. Tapi bagi sebagian mereka yang mendukung Deng Xiaoping dengan keputusan itu, justru mereka memandang bahwa Deng telah menyelamatkan partai komunis gitu ya, dari serangan orang-orang pro demokrasi. Nah, ini peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat menjadi perhatian dunia internasional, bahkan juga mengganggu hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat ya. Nah, kemudian di tahun 1990 tadi masih fokus ke liberalisasi ekonomi, reformasi ekonomi. 1990 itu bursa efek Shanghai dibuka kembali ketika sempat ditutup waktu eranya Mao. Nah, reformasi Deng Xiaoping ini kemudian baru mulai terlihat ada pemulihan ekonomi di Tiongkok. Nah, sekarang ada yang mempertanyakan kenapa Deng ini berani mengambil kebijakan yang sangat bercorak liberal. Apakah dia bukan seorang komunis yang murni ya? Jadi Deng ini sebenarnya dia sangat loyal terhadap Mao ya. Jadi sadar atau tidak, naiknya Deng ini ke pusat kekuasaan itu sebenarnya dulu itu berkat bantuan Mao juga. Maka Deng juga merasa berhutang pada Mao. Jadi namun Deng ini seorang pragmatis yang dia juga melihat bahayanya demokrasi secara berlebihan di Tiongkok. Sementara di sisi lain dia juga tidak menutup mata
pada langkah-langkah Mao, kebijakan-kebijakan Mao yang tidak masuk akal. Maka dia bersama Liu Xiaoqi saat itu yang berusaha sekali untuk memperbaiki keadaan ekonomi gitu, di samping mencegah terjadinya perpecahan dan kekacauan. Nah, selama berada di lingkaran Mao ini sebenarnya Deng ini sudah menunjukkan kepatuhan dan dukungannya pada sang ketua itu, dan menjunjung tinggi komunisme juga. Nah, termasuk saat dalam gerakan 100 bunga mekar, di mana Mao ini menjebak kaum intelektual yang berani mengkritisi partai dan pemerintah, lalu menangkap, membuang mereka ke daerah pedalaman. Nah, Deng ini menjadi seorang pengikut yang loyal terhadap Mao. Nah, bahkan bertindak terlalu keras dari yang diinginkan Mao, seperti memerintahkan agar semua mahasiswa yang dicurigai sebagai kaum kanan untuk dikeluarkan dari kampusnya. Jadi Deng ini sangat setia, pengikut setia Mao, hanya ini pragmatis, dia melihat harus apa yang tadi prinsip dia itu, yang mau kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus tadi. Nah, jadi Deng Xiaoping ini meskipun dia secara nyata ini sebenarnya membalikkan setiap kebijakan yang diambil selama masa revolusi kebudayaan. Jadi tapi Deng ini tidak pernah tergiur untuk menimpakan kesalahan pada Mao dan merusak citranya. Jadi dia tetap membela Mao, dia tidak merusak citra Mao bahwa revolusi kebudayaan dan lompatan jauh ke depan ini adalah salahnya Mao. Tidak, karena Deng memahami pentingnya bahwa bagaimanapun juga kekuasaan Mao itu sudah lama berlangsung, karismanya masih terlalu kuat di mata rakyat, dan juga ide-ide revolusi kebudayaan yang belum sepenuhnya bersih dari pikiran masyarakat juga semuanya membuat setiap usaha untuk mengkritik Mao atau menjatuhkan citra yang di depan rakyat ini hanya akan menjadi bumerang gitu bagi Deng. Maka dia memberikan 3 prinsip dasar dalam menilai Mao dan segala kebijakan di masa lalu, ya. Jadi kedudukan Mao dalam sejarah tetap dipertahankan, dan buah pikir Mao juga dijunjung tinggi dan dikembangkan saat Deng Xiaoping mulai menguasai, mulai berpengaruh di partai, ya. Nah, segala peristiwa besar dalam kurun waktu 30 tahun sejak tahun 1949 ini maka dianalisis melalui prinsip mencari kebenaran dari kenyataan. Nah, untuk menentukan benar atau salah, termasuk secara adil memberikan evaluasi terhadap jasa dan kesalahan kader-kader partai yang bertanggung jawab. Jadi resolusi ini harus menjadi rangkuman besar yang mendasar terhadap masa lalu. Jadi Deng berdalih bahwa kebijakan-kebijakannya ini hanyalah interpretasi terhadap ide-ide Mao. Jadi meskipun ia secara jelas mengambil jalur berbeda dari Maoisme, ya, yang sangat liberalis tadi, sangat jauh berbeda dari Maoisme sebagaimana yang Mao cetuskan, namun Deng tidak membiarkan adanya argumentasi terhadap ideologi Maoisme itu sendiri. Nah, inilah sebabnya mengapa cepatnya laju transformasi ekonomi Cina, ya, tidak sebanding dengan laju reformasi politik dan kebebasan mengungkapkan pendapat. Jadi Deng kemudian memberikan pidato kunci tahun 79 yang menjadi pembatas demokratisasi yang bersemi itu, yang dikenal dengan 4 prinsip utama, yaitu jalur sosialisme, kediktatoran kaum proletar, kepemimpinan partai komunis, dan pikiran Marxisme, Leninisme, Maoisme. Jadi 4 prinsip utama inilah yang kemudian dikenal sebagai teori Deng Xiaoping. Makanya itu terus dipertahankan meskipun ekonominya liberal, sangat bercorak liberal kebijakan ekonominya, tapi secara politik dia tetap memegang teguh sosialisme tadi, teori Deng Xiaoping tadi, ya, jalur sosialisme, kediktatoran kaum proletar, kepemimpinan partai komunis, dan pikiran Marxisme, Leninisme, dan Maoisme ini tetap dipertahankan seperti itu. Nah, kemudian
bagaimana sih perusahaan asing saat reformasi ekonomi di Deng Xiaoping ternyata diberi keistimewaan. Nah, apakah ini tidak menimbulkan kerugian? Nah, akibatnya ada intervensi perusahaan asing. Nah, bagaimana mencegah hal itu terjadi? Nah, ini justru kenapa Deng membuat kebijakan politik pintu terbuka, membuka perusahaan, mengundang investasi perusahaan-perusahaan asing. Nah, ini justru kan karena memang untuk mulai membangun perekonomian tadi. Perekonomian kan butuh modal, maka investasi asing itu sangat dibutuhkan. Tapi di sisi lain pemerintahan Tiongkok saat itu juga menyadari bahwa tetap ada batasan-batasan, tetap ada seperti kayak BUMN. Mereka meskipun BUMN ini ada diprivatisasi sebagian, tapi ada BUMN yang strategis tidak diserahkan kepada asing gitu, tapi tetap dikuasai oleh negara gitu. Yang industri strategis dikuasai oleh negara ya. Jadi ini tergantung bagaimana kebijakan pemerintahannya. Jadi liberalisme, makanya kan disebut juga di era Deng Xiaoping ini sebenarnya liberalisme yang direncanakan gitu. Jadi ada rencana-rencana. Jadi mereka terencana ketika mau membuka pasarnya, mereka terencana ketika mau mengundang investasi asing. Jadi tidak asal, mereka tidak khawatir ketika nantinya justru perusahaan asing malahan merugikan gitu. Tapi ini justru yang terjadi adalah sebaliknya, sangat-sangat menguntungkan pemerintahan Tiongkok. Dan sekarang kita tahu bagaimana pertumbuhan ekonominya Tiongkok, ya kan? Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana masyarakat Tiongkok dapat menyesuaikan dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam proses modernisasi. Nah, inilah hebatnya bangsa Tiongkok ya, dimana sudah banyak mengalami perpecahan, kekacauan, peperangan, pertumpahan darah, revolusi demi revolusi. Maka kemudian masyarakatnya ini sudah bisa terlihat gitu, sudah berpengalaman, dan bisa terlihat bahwa mereka itu SDM-nya itu, masyarakatnya itu memang yang mudah beradaptasi terhadap perubahan-perubahan gitu, termasuk perubahan dalam proses modernisasi ini gitu. Dengan adanya liberalis kapitalis mulai masuk dalam sistem ekonominya. Nah, ini memang faktor penting ini dalam menentukan keberhasilan modernisasi, tentunya adalah SDM-nya, manusianya, masyarakatnya, dan satu lagi adalah pemimpinnya. Bahkan Jiang Zemin pernah berkata bahwa negara Tiongkok tidak akan bisa sebesar sekarang. Negara Tiongkok dengan banyaknya multi etnik, suku, bangsa, agama, ras ya, yang banyak sekali itu dan luas sekali wilayahnya, tidak akan mungkin berhasil atau tidak akan mungkin bisa bersatu, dan pasti akan terjadi perpecahan dan kekacauan jika pemimpinnya tidak kuat, jika pemimpinnya tidak memegang kekuasaan yang mutlak. Makanya di situ kuncinya. Makanya sampai detik ini tetap satu yang berkuasa, yaitu Partai Komunis Tiongkok, seperti itu. Jadinya dia memang bagaimana memunculkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang berkuasa sehingga bisa mengatur masyarakatnya, dan kemudian bagaimana masyarakat ini akhirnya bisa merasakan kesejahteraan ekonomi gitu, seperti itu ya. Maka tadi di tahun 92 itu sudah mulai menanjak pemulihan ekonomi, sudah mulai pertumbuhan ekonominya sangat baik di Tiongkok. Di tahun 1993 kemudian Jiang Zemin menjadi presiden Tiongkok ya. Ketika mengambil alih kekuasaan, Jiang Zemin menjadi generasi ketiga dalam sejarah kepemimpinan Partai Komunis. Mao Zedong dianggap sebagai generasi pertama, Deng Xiaoping dianggap sebagai generasi kedua, nah, dan Jiang Zemin generasi ketiga. Nah, itulah kenapa saat parade militer di Tiongkok itu
Walaupun Jiang sudah turun dari kekuasaan, tapi fotonya masih diusung dan diarak bersama dengan foto Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Nah, kenapa? Karena masing-masing generasi ini memiliki teorinya sendiri yang sampai saat ini masih diwariskan ke generasi berikutnya. Seperti Mao Zedong sebagai sosok pemimpin ideal, dan pemimpin generasi pertama dikenang dengan buah pikiran Mao Zedong yang menjadi landasan teori Maoisme yang masih dianut oleh Partai Komunis Tiongkok. Kemudian Deng Xiaoping yang reformis juga memiliki teori Deng Xiaoping sebagai perwujudan tema politik generasi kedua. Inilah yang menyebabkan Jiang Zemin juga memikirkan teori apa yang akan ia cetuskan sebagai penanda keberhasilan generasinya kelak. Maka kemudian dalam kesempatan itulah ia mengemukakan bahwa kebijakan partai dan pemerintah haruslah yang pertama merepresentasikan kebutuhan pengembangan tenaga produktif Tiongkok yang maju, merepresentasikan orientasi pengembangan kebudayaan Tiongkok yang unggul, dan yang ketiga merepresentasikan keinginan fundamental dari mayoritas penduduk Tiongkok yang besar. Dari tiga kata representasi inilah teori ini kemudian dikenal sebagai teori tiga representasi, yang diharapkan Jiang menjadi panutan partai dan pemerintah Tiongkok selama masa pemerintahannya. Nah, selain itu Jiang juga berharap bahwa dengan menjunjung tinggi teorinya ini, partai akan mendapatkan citra yang lebih lunak dan diterima oleh masyarakat, di mana diskriminasi kelas akan pudar dan mereka yang sebelumnya dicap sebagai borjuis dan kapitalis seperti kaum pengusaha dan pemilik modal ini nanti bisa mendapatkan tempat juga di dalam partai. Jadi dengan begitu mereka juga bisa punya andil dalam pemerintahan. Nah, selain itu teori tiga representasi ini juga dianggap sebagai penerus dari Marxisme-Maoisme dan teori Deng Xiaoping, sekaligus menunjukkan kebutuhan baru yang dihadapi oleh Partai Komunis. Jadi Partai Komunis juga Tiongkok secara keseluruhan akibat dari karena perubahan zaman yang melanda Tiongkok dan dunia internasional. Jadi teori ini sangat mereka yakini akan merestrukturisasi Partai Komunis sehingga mempercepat tercapainya sosialisme dengan ciri khas Tiongkok dan menjadi alat untuk mengembangkan senjata teoritis menghadapi serangan-serangan kelompok anti partai. Maka kemudian di tahun 2004 teori ini masuk ke dalam Konstitusi Dasar Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, Jiang juga mengkampanyekan gerakan tiga penekanan ya waktu tahun 1998. Ada penekanan pada pendidikan, politik, dan kejujuran. Nah, ini kemudian di saat itu ternyata selain tadi keberhasilan Jiang Zemin, di sini ada satu tokoh yang sangat mendominasi penyusunan kebijakan ekonomi Tiongkok pada saat itu, yaitu Zhu Rongji. Ya, dia menekankan perlunya ekonomi terpimpin yang berorientasi pasar. Jadi Zhu Rongji ini mulai masuk ke lingkaran pemerintahan pusat itu tahun 91. Nah, berkat dia, dengan adanya dia, setidaknya reformasi ekonomi dan politik yang digagas oleh Deng Xiaoping ini bisa tetap berada di koridor yang tepat, ya. Nah, nanti si Zhu Rongji ini akhirnya menjadi Perdana Menteri Tiongkok karena kemampuannya tadi. Nah, Presiden Jiang Zemin di dalam perjalanan pemerintahannya dia tersandung masalah korupsi. Akhirnya dia mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Hu Jintao, ya. Nah, tahun 1997 ini Deng Xiaoping akhirnya wafat, dan berbarengan juga ketika itu tahun tersebut Hong Kong dikembalikan
oleh Inggris ke Tiongkok. Ya, jadi sebelum akhirnya tahun 97 Hong Kong dikembalikan oleh Inggris, sebenarnya dari tahun 79 Gubernur Jenderal Inggris di Hong Kong ini sudah bertemu dengan Deng Xiaoping dan menginginkan untuk memperpanjang masa sewa Hong Kong. Cuman Deng waktu itu menolak dan mengatakan bahwa pemerintahannya menolak isi perjanjian-perjanjian yang berat sebelah yang menyebabkan jatuhnya Hong Kong ke tangan Inggris di masa lalu. Maka kemudian Deng tahu bahwa saat itu sedang terjadi pembangunan yang pesat di Hong Kong dan mulai menghabiskan dana yang ada, sedangkan Inggris perekonomiannya mulai stagnan nih, sehingga tidak lagi bisa menyokong koloni itu sepenuhnya. Sementara perekonomian Tiongkok ini sedang tumbuh pesat, sehingga Deng merasa mampu untuk mengambil alih tanggung jawab atas bekas koloni Inggris itu, yaitu Hong Kong. Nah, di tahun 82, jadi negosiasinya, proses pengembalian ini sudah lama ya. Di tahun 82 akhirnya Deng kembali bertemu dengan utusan dari Margaret Thatcher, ya, bertemu di Beijing untuk membahas masalah Hong Kong. Nah, Deng menekankan bahwa Tiongkok tidak akan mengubah pendiriannya dalam upayanya mengambil alih kembali kedaulatan atas koloni Inggris di Hong Kong. Tapi kemudian Deng kasih solusi bagi pemindahan kekuasaan itu, yaitu adanya model satu negara dua sistem. Maka maksudnya dalam model ini adalah Hong Kong diberikan otonomi yang seluas-luasnya dengan diizinkan untuk mempertahankan sistem pemerintahannya, model perekonomian kapitalisnya, dan juga diizinkan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatifnya sendiri. Nah, jika Inggris menolak tawaran damai ini, Deng bahkan menyiratkan bahwa Tiongkok bisa saja melakukan invasi ke koloni itu untuk merebutnya dari tangan Inggris. Namun Deng tetap menyatakan bahwa Tiongkok akan mengutamakan jalan damai lewat perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama, ya. Nah, sebenarnya ketika itu sempat terjadi kepanikan di Hong Kong ketika rakyat di sana mengetahui rencana pengambil alihan Hong Kong oleh Tiongkok. Ini sempat pasar saham terpuruk, ekonomi terkena dampak yang cukup besar, ya. Jadi ada kepanikan, ketakutan dari rakyat Hong Kongnya sendiri justru. Nah, kemudian di tahun 84 akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Inggris akan menyerahkan kedaulatan Hong Kong di tahun 1997, yaitu 1 Juli tepatnya. Nah, Tiongkok ini akan menjadikan Hong Kong sebagai wilayah otonomi khusus tadi yang mempertahankan sistem pemerintahan, mata uang, badan legislatif. Nah, bahkan konstitusi Hong Kong ini akan diatur dalam sebuah peraturan dasar Hong Kong yang disusun oleh perwakilan dari pemerintahan Beijing dan delegasi Hong Kong. Jadi hanya masalah kebijakan luar negeri dan pertahanan Hong Kong saja yang menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Nah, ini kemudian pernyataan bersama ini tahun 84 ini diratifikasi oleh kedua pemerintahan dan didaftarkan ke PBB Juni 1985. Nah, kenapa terjadi kepanikan di tengah rakyat Hong Kong? Karena mereka tuh khawatir kalau mata pencarian, kebebasan, dan gaya hidup mereka itu akan terancam begitu Tiongkok mengambil alih kekuasaan. Maka segera mereka itu berbondong-bondong pindah ke warga negara. Jadi segera membanjiri distrik pusat di mana terdapat gedung-gedung pemerintahan Inggris, mengajukan permohonan izin tetap tinggal di Inggris. Jadi malahan pengen pindah ke Inggris, ya, atau wilayah koloni Inggris lainnya. Jadi puluhan bahkan ratusan ribu warga Hong Kong ini mengajukan permohonan untuk pindah ke Australia, Karibia, Kanada, dan juga Singapura sebagai destinasi utama mereka selain Inggris, seperti itu. Nah,
setelah berhasil pengembalian Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok, maka kemudian ada Gubernur Jenderal Makau pun melakukan hal yang serupa nih. Setelah menyerahkan kedaulatan bekas koloni Portugal itu ke Tiongkok ya tahun 1999. Jadi Portugal mengembalikan Makau pada Tiongkok. Nah, sejak kembali ke pangkuan Tiongkok, Hong Kong dan Makau ini menikmati sistem pemerintahan warisan zaman kolonial. Jadi sistem pemerintahan ini tetap dijunjung tinggi dan dihormati oleh Beijing. Jadi meskipun berlawanan dengan ideologi komunis yang diusung oleh partai komunis yang berkuasa, nah seperti sebelum penyerahan kedaulatan, warga Tiongkok ini tidak diizinkan untuk bermigrasi ke Hong Kong dan Makau begitu saja. Jadi walaupun kedua wilayah itu sudah menjadi wilayah Tiongkok, mereka yang berasal dari daratan boleh datang ke Hong Kong dan Makau sebagai turis dan hanya boleh bermigrasi ke kedua bekas koloni Eropa itu setelah melewati serangkaian proses perizinan yang rumit dan panjang. Jadi sama aja kayak proses mau keluar negeri gitu, walaupun itu sebenarnya sudah wilayah Tiongkok. Karena satu sistem satu negara dua sistem tadi. Nah, kemudian tahun 2001 ini menjadi menjadi salah satu hal yang semakin membuat Tiongkok itu berkompetisi ke level global ya, karena dengan menetapkan komitmen Tiongkok untuk bergabung dengan organisasi perdagangan WTO, maka dia sudah naik level nih. Tiongkok sudah naik levelnya bukan level regional tapi sudah level global. Maka ini juga semakin berkembang pesat, akhirnya perekonomiannya semakin berkembang pesat, dan juga ada kebijakan strike hard anti korupsi. Jadi Tiongkok sangat concern sekali dengan yang namanya anti korupsi. Jadi ada ketika kompetisi di era globalisasi ya kan, terus bergabungnya Tiongkok ke WTO, maka ini akan menimbulkan dampak atau efek kayak semacam persaingan harga, kampanye gelap, korupsi yang merajalela. Nah, ini akan menjadi bumerang bagi kinerja partai dan pemerintahan. Maka kemudian untuk mencegah hal itu, mencegah segala bentuk spekulasi dan pengambilan untung sesaat, maka dia lakukan pengawasan penuh ya, pengawasan penuh oleh pemerintah. Ini juga bisa mencegah pengusaha-pengusaha nakal dari menghindari pajak atau berkolusi dengan pejabat pemerintah yang berwenang. Jadi dengan pengawasan ini Zhurongji tadi tidak hanya melakukan sentralisasi kebijakan ekonomi, namun juga membuat pemerintah lebih kuat dalam mengendalikan ekonomi. Meskipun di permukaan seolah-olah pemerintah ini sedang melonggarkan perekonomian, tapi sebenarnya sangat ketat sekali, pemerintah itu kuat sekali dalam mengendalikan perekonomiannya. Di tahun 2002, Hu Jintao akhirnya mengambil alih jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok. Hu Jintao menjadi tonggak berakhirnya kekuasaan generasi lama dan mulainya wajah segar, wajah baru ditampuk pemerintahan Tiongkok. Nah, dengan slogannya mengedepankan sains dan teknologi, akhirnya Hu Jintao ini membawa Tiongkok memasuki abad ke-21 dengan penuh optimisme dan harapan besar, dan ia mengubah Tiongkok menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Jadi Cina mulai berganti rupa menjadi negara kapitalis yang meskipun tetap dipimpin oleh hak eksklusif partai komunis,
Namun semakin lama semakin melonggarkan kendali terhadap perekonomian. Jadi rakyat yang selama ini dikekang kini berlomba-lomba untuk mencapai kekayaan. Berbagai perusahaan milik pribadi dan korporasi pun akhirnya berkembang pesat, dan ini menaikkan taraf kemakmuran rakyat dan menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya ekonomi baru. Namun di sisi lain menciptakan kesenjangan yang sangat nampak antara mereka yang kaya dan miskin. Kesenjangan inilah yang ingin coba diatasi oleh Hu Jintao, ya. Jadi tindakan Hu yang lain juga menciptakan citra kepemimpinan yang bersih dan adil. Dalam karir politiknya Hu juga tetap diwarnai oleh rivalitas antara kubu konservatif dan reformis. Jadi banyak yang mengkritik kebijakan reformasi yang tidak bersemangatkan jiwa Marxisme dan Maoisme, dan lama-lama menyasar dampak negatif dari perkembangan ekonomi seperti privatisasi BUMN, jurang kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, dan modernisasi ala barat yang mulai mengancam kelestarian kebudayaan Tiongkok. Nah, sejumlah kritik ini yang disebut sebagai kritik sayap kiri model baru lama-kelamaan berkembang menjadi pertanyaan terhadap isu identitas bangsa dan nasionalisme Tiongkok. Maka kritik ini memang cukup mengganggu jalannya reformasi yang Hu usung, namun di sisi lain juga memberinya dukungan tersendiri. Jadi dengan memanfaatkan nasionalisme, maka Hu Jintao bisa menciptakan persepsi rakyat bahwa pemerintah sedang berusaha menjadikan Tiongkok ini sebagai negara adidaya baru di dunia untuk mengimbangi neo-imperialisme barat. Misalnya dengan bergabung dengan organisasi WTO, Hu Jintao menggunakan momentum ini untuk mengajak rakyat mengembangkan perekonomian Tiongkok agar kuat dan mandiri. Nah, sehingga ini tidak bisa dipermainkan oleh pemilik modal asing atau spekulan-spekulan yang bisa merongrong kedaulatan perekonomian Tiongkok. Yang membedakan Hu Jintao dengan generasi pemimpin sebelumnya adalah bahwa Hu ini menyadari dampak yang merusak dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Jadi maka Hu itu mencetuskan masyarakat sosialis yang harmonis, yang mengawinkan konsep kemajuan ekonomi dengan jalur sosialisme. Nah, dalam pandangannya ini, partai dan pemerintah ini berusaha hadir untuk mengawal pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dengan mengusahakan pemerataan kesejahteraan bersama. Jadi di samping itu, lewat konsep ini pemerintah tetap mengawal proses keterbukaan sambil memegang kendali penuh terhadap proses ini. Makanya Hu Jintao bersama Perdana Menterinya seringkali menyambangi daerah-daerah miskin di pelosok Tiongkok dan mengedepankan kesetaraan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi, sehingga kesenjangan kesejahteraan ini tidak semakin melebar. Selain itu, Hu Jintao juga selalu mengedepankan konsensus bersama dalam menentukan kebijakan. Sangat berbeda dengan para pendahulunya yang selalu memutuskan setiap permasalahan itu secara sepihak tanpa mendengarkan setiap masukan yang ada. Nah, sebagai pemimpin generasi keempat, ini Hu juga mengembangkan konsep yang akan menjadi ciri khas kepemimpinannya. Ya, kalau tadi Jiang Zemin berbicara tentang 3 representasi, maka Hu memilih konsep aplikatif yang realistis, yaitu konsep pengembangan ilmu pengetahuan. Ini menjadi basis utama dalam konsep Hu, yaitu bahwa rakyat haruslah menjadi dasar dari pengembangan dan kemajuan Tiongkok haruslah dicapai secara komprehensif. Jadi Hu memandang selama ini level teknologi Tiongkok itu masih tertinggal jauh dari negara-negara maju di dunia. Maka kemudian
Hu memaparkan sejumlah kelemahan nih yang harus diatasi oleh Tiongkok dan apa yang harus dilakukan. Nah, dia berpidato dengan mengikuti jalur baru inovasi dengan ciri khas Tiongkok dan berjuang membangun negara berorientasi inovasi. Ia mengatakan bahwa secara keseluruhan kemajuan teknologi yang sudah dicapai oleh Tiongkok masih belum memenuhi kebutuhan pengembangan ekonomi dan sosial di berbagai bidang. Maka rasio teknologi kunci yang dimiliki oleh Cina ini masih rendah dan kemampuan perusahaan-perusahaan penting untuk berinovasi masih lemah. Selain itu, teknologi pertanian di pedesaan juga masih rendah. Industri-industri teknologi tinggi masih jarang dijumpai di Tiongkok. Nah, jadi beberapa sektor teknologi industri ini masih mengandalkan teknologi asing. Komponen-komponen produk bernilai tinggi seperti peralatan teknologi modern juga masih diimpor dari luar. Nah, meskipun Tiongkok ini memiliki bakat-bakat terpendam, penemuan dan pengembangan yang masih sangat terbatas, bahkan terkadang tidak relevan dengan sistem dan mekanisme yang dibutuhkan. Jadi Hu Jintao ini memandang bahwa inovasi adalah inti dari daya saing sebuah negara dan motif strategis untuk pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi di Tiongkok pada masa yang akan datang, ya. Melihat pengalaman internasional menunjukkan bahwa hanya negara-negara yang memiliki daya inovasi yang tinggi yang bisa bertahan dalam kancah persaingan global. Maka teknologi inti yang berperan penting dalam kemajuan nasional tidak bisa dibeli begitu saja, namun harus diraih dengan inovasi. Jadi Hu menekankan perlunya membangun sebuah negara berbasis inovasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah pedesaan dan tertinggal dengan mengembangkan wilayah-wilayah itu menjadi daerah yang maju. Nah, inovasi ini perlu menjadi prioritas dalam seluruh kerangka kerja pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, terutama nih sekarang berkembangnya internet menjadi salah satu peluang inovasi. Contohnya kesuksesan Jack Ma, ya, yang melihat peluang dalam bisnis internet dan mendirikan kelompok perusahaan Alibaba di tahun 99 dan sekarang menjadi salah satu raksasa e-commerce yang menghubungkan produk-produk buatan Tiongkok, ya, dengan pembelinya dari seluruh dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa saat ini yang kita lihat dari negara Tiongkok itu seperti apa? Itu seperti cita-citanya Hu Jintao menjadi negara yang inovatif, ya, penuh dengan inovasi, punya teknologi tinggi yang sebelumnya Tiongkok itu dipandang sebelah mata karena seringkali melanggar hak cipta, ya kan, meniru teknologi dari asing, tapi itu justru yang menjadi modal utama dari Tiongkok dalam pertumbuhan ekonominya, dalam kebangkitan ekonominya. Nah, ini jadi selama memerintah Hu Jintao ini menekankan perlunya kombinasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi baik kalangan militer maupun sipil, kombinasi daya inovatif pusat dan daerah dalam pelaksanaannya. Jadi pemerintah akan mengeluarkan kebijakan, peraturan, dan rencana-rencana yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi supaya berkembang gitu ipteknya, jadi harus didukung oleh pemerintah. Aku juga menyadari bahwa semua kemajuan yang dicapai berkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak ada gunanya tanpa pengembangan sumber daya manusianya. Maka ratusan kampus baru dibuka, jumlah lulusan per tahun meningkat sampai 5 kali lipat, bahkan sampai 4,1 juta pada tahun 2006. Nah, sayangnya
Jumlah lulusan yang bisa diserap oleh dunia kerja ini tidak sebanding dengan output dari kampus-kampus tersebut. Hasilnya, persaingan mencari pekerjaan semakin ketat dan membuat beban stres meningkat, terutama di daerah perkotaan. Maka kemudian Hu menyadari juga tidak hanya di bidang kepandaian dan kemampuan saja, pemerintah akhirnya juga berusaha meningkatkan moral sumber daya manusia yang tengah gencar dikembangkan. Yang dimaksud dengan moral tadi yaitu salah satunya tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini merupakan hal tercela yang dapat membahayakan negara. Maka Hu Jintao sangat bertindak tegas dengan memberantas korupsi dan menjatuhkan hukuman berat bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan, ya. Meskipun Hu Jintao sudah berusaha keras membangun perekonomian Tiongkok dan citra publik yang baik, pemerintahan Hu Jintao ini masih dihadapkan pada tuntutan sejumlah pihak untuk melakukan reformasi politik. Jadi Hu menghadapi dikotomi antara apakah partai komunis akan terus mengusung gaya-gaya politik model lama, membersihkan kalangan internal dan mengobarkan gerakan massa yang flamboyan, mengibarkan slogan-slogan atau memilih gaya pemerintahan baru yang lebih tenang dan stabil, namun memberikan iklim kondusif bagi pemerintahan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Desakan untuk melonggarkan sensor ketat oleh pemerintahan juga mengemuka. Jadi mereka yang terutama berasal dari kelompok intelektual publik, ya, dan ini menuntut agar pemerintah itu memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Jadi pemerintahan Hu Jintao dikritik karena mengutamakan stabilitas politik dengan mengorbankan keterbukaan dan hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat. Nah, ini bisa jadi perdebatan juga nih, bisa jadi bahan diskusi. Nah, sebenarnya nanti apakah Tiongkok di masa depan akan benar-benar berubah menjadi negara yang liberal dan partai komunis Tiongkok tidak lagi berkuasa, atau tetap status quo seperti saat ini, ya. Kalau dilihat dari secara domestiknya, ini tentu saja tidak berjalan dengan begitu lancar gitu ketika Tiongkok menerapkan kebijakan ekonomi yang liberal tapi politiknya masih komunis, ya, karena di situ juga ternyata masih banyak tuntutan-tuntutan dari kaum intelektual, tuntutan-tuntutan dari partai-partai lain selain partai komunis untuk menuntut untuk adanya keterbukaan atau demokratisasi di Tiongkok. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita melihat apakah siapa pemimpinnya nanti, pemimpin Tiongkok selanjutnya nanti, yang kemungkinan besar ketika dia seorang yang memang ideologinya sudah luntur dari komunisnya, ya, itu bisa saja akhirnya membuat Tiongkok menjadi benar-benar berubah menjadi negara yang liberal gitu. Tapi untuk saat ini Partai Komunis Tiongkok ini masih sangat-sangat kuat gitu di Tiongkok. Maka pemimpin Tiongkok kita tahu semuanya adalah berasal dari Partai Komunis Tiongkok, meskipun ada beberapa partai lain yang berideologi lebih pragmatis atau moderat, tapi tetap saja yang menguasai pemerintahan ya partai komunis. Jadi kemungkinan untuk ke arah sana kalau untuk saat ini sepertinya belum, tapi kita bisa saja untuk beberapa tahun ke depan, jika tadi perubahan kepemimpinan tadi, jadi tergantung pemimpinnya, karena dari masyarakatnya sendiri sudah banyak yang menuntut untuk demokratisasi di Tiongkok seperti itu. Ini merupakan para pemimpin Tiongkok sejak era Partai Komunis, ya, dimulai dari Mao Zedong sampai saat ini adalah Xi Jinping. Yang menarik di sini adalah coba kita lihat bahwa di sini Deng Xiaoping itu tidak pernah menjadi ketua partai atau sekjen partai atau presiden,
tapi dia dianggap sebagai pemimpin Tiongkok. Bahkan di luar negeri dia juga disebut sebagai Kemrat Tiongkok atau pemimpin tertinggi Tiongkok. Jadi meskipun dia bukan presidennya, bukan ketua partai atau sekjen partainya, tapi pengaruhnya cukup kuat dan bahkan dia juga dianggap sebagai pemimpin Tiongkok, pemimpin rakyat Tiongkok, dan yang sebagai tokoh yang benar-benar membuat Tiongkok ini melakukan reformasi ekonomi sehingga membuat Tiongkok seperti sekarang, berjasa pula atas Tiongkok yang sekarang seperti itu. Nah, terakhir tadi sebelumnya kita sudah bahas Hu Jintao. Nah, sekarang terakhir pemimpin Tiongkok saat ini yaitu Xi Jinping. Ketika mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan Tiongkok dari tangan Hu Jintao ini tahun 2012, Xi Jinping ini mewarisi negara kuat dan makmur yang semakin disegani baik regional maupun global. Jadi saat ini nama Xi Jinping identik dengan kepemimpinan yang kuat dan adidaya yang menjadi penyeimbang dominasi Amerika Serikat di kancah politik internasional. Ketika mengambil alih kepemimpinan, Xi Jinping ini menekankan kebijakan diplomatiknya pada kesadaran bahwa Tiongkok yang sekarang adalah sebuah negara besar yang tidak sudi didikte oleh negara manapun. Jadi meskipun tetap berusaha untuk menjaga perdamaian dengan negara-negara lainnya di dunia, tapi Tiongkok tidak sudi untuk didikte. Jadi di dalam negeri, Xi Jinping juga menekankan perlunya rasa percaya diri terhadap kemampuan Tiongkok untuk mandiri dan berpijak pada teori sistem jalur dan nilai-nilai Tiongkok sendiri. Jadi sebagaimana ia katakan di hadapan pertemuan Politbiro bahwa satu-satunya kunci untuk memecahkan masalah Cina, masalah Tiongkok adalah mencari cara-cara yang paling sesuai untuk kita sendiri. Jadi Tiongkok tidak boleh didikte oleh siapapun dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Nah, Xi sendiri juga ternyata tidak mau didikte oleh siapapun dalam menentukan kebijakan pemerintahannya. Berbeda dengan Hu Jintao yang selalu mengedepankan konsensus dan kepemimpinan bersama, Xi Jinping mengkonsolidasikan kekuasaan ini di bawah kendalinya secara langsung dan mulai membangun citra sebagai pemimpin yang mandiri dan kuat. Nah, salah satu karakteristik kepemimpinannya adalah dibentuknya kelompok kepemimpinan kecil untuk menangani bidang-bidang tertentu seperti keamanan cyber, reformasi militer, finansial, dan sebagainya. Nah, di mana ia ini menjadi ketuanya secara langsung. Ini dipandang sebagai langkah politis untuk mengendalikan kebijakan pemerintahan dan mengkonsolidasikan kekuasaan langsung di bawah tangannya. Sedangkan di bidang ekonomi, Xi Jinping mengemukakan apa yang ia sebut sebagai mimpi Tiongkok. Ya, jadi China's Dream. Jadi kayak American Dreams ya. Di sini di sini nih Xi Jinping menggarisbawahi mimpi Tiongkok ini sebagai cara untuk meraih kebangkitan nasional bahkan sejak tahun 2012. Jadi sejak saat itu konsep ini menjadi tema utama dari pidato-pidato Xi Jinping selanjutnya, ya. Jadi konsep ini menjadi visi dari perkembangan Tiongkok selama banyak dekade ke depan. Konsep ini intinya itu kebangkitan nasional. Jadi intinya adalah kebangkitan nasional yang dipadukan dengan kesatuan bangsa dan konsolidasi kepemimpinan partai yang sejalan dengan konsep sosialisme dengan ciri khas Tiongkok dari masa Deng Xiaoping. Jadi hanya partai komunis yang dapat membangkitkan Tiongkok kembali. Agenda yang lebih nyata adalah adanya target 2 abad, yaitu target abad pertama adalah mencapai kemakmuran masyarakat, mencapai masyarakat yang makmur. Itu pada tahun 2021, artinya tahun depan nih. Atau itu 100 tahun setelah berdirinya Partai Komunis. Nah, sedangkan target abad kedua adalah
mencapai negara sosialis yang kuat dan kaya pada tahun 2049 atau 100 tahun setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Luar biasa mimpinya. Nah, hanya saja nih media barat seringkali mencurigai mimpi Tiongkok ini sebagai ambisi Tiongkok untuk menancapkan dominasi regional dan menempatkan diri sebagai salah satu adidaya internasional. Ini karena salah satu interpretasi yang dominan bagi konsep mimpi Tiongkok ini adalah doktrin nasionalistik, di mana fokusnya adalah meraih kembali status adidaya Tiongkok seperti di masa lalu, bahkan dengan menggunakan kekuatan militer jika perlu. Jadi ini sebagai semacam penghapus kenangan buruk selama seabad penghinaan di pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20, dimana kita juga sudah tahu ya ceritanya Tiongkok ini selalu menjadi bulan-bulanan negara besar dunia. Jadi beberapa ahli politik global bahkan menerjemahkan konsep mimpi Tiongkok ini sebagai visi dominasi militer Tiongkok di Laut Cina Timur dan Cina Selatan. Jadi ini sebagai tantangan terhadap dominasi Amerika di wilayah itu. Jadi mereka kemudian memperkirakan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, sifat agresivitas negeri itu pun juga akan meningkat. Nah, namun untuk mewujudkan hal itu tentu tidak mudah karena Tiongkok juga harus terlebih dahulu membereskan masalah di dalam negeri. Nah, pertama-tama dengan memberantas rivalitas politik lewat penanganan kasus korupsi yang sudah semakin merajalela di dalam birokrasi pemerintahan ya. Jadi ini Xi Jinping ini sangat concern juga terhadap pemberantasan korupsi. Jadi dia lancarkan operasi pemberantasan korupsi yang dipublikasikan secara luas, dan dia berjanji untuk menindak para koruptor di Tiongkok mulai dari pejabat tinggi sekelas macan hingga pejabat rendah setingkat lalat. Nah ya, jadi sangat concern juga terhadap korupsi. Ini juga ternyata menjadi masalah domestik dari Tiongkok ya, korupsi ini. Nah, kemudian kepemimpinan Xi Jinping ini juga sempat diuji oleh serangkaian peristiwa teror di dalam negeri. Nah, jadi dia tidak hanya menghadapi situasi di luar negeri, berhadapan-hadapan dengan negara lain, tapi juga di dalam negerinya juga sebenarnya banyak masalah Tiongkok itu ya. Isu-isu keamanan seperti separatisme, isu-isu terorisme juga menjadi permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi di dalam negeri Tiongkok sendiri. Nah, di Tiongkok juga ada banyak kesenjangan, masih banyak terjadi kesenjangan, kemiskinan. Nah, pemerintah pusat juga menyadari nih bahwa kemiskinan ini menjadi salah satu alasan mengapa terjadi separatisme dan isu-isu terorisme itu cikal bakalnya berawal dari kemiskinan. Maka kemudian pemerintah menekankan pembentukan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup rakyat untuk mempromosikan kesatuan antar etnis dan melawan ekstremisme yang berkedok agama. Ini yang di Xinjiang ya. Jadi selain itu juga tindak ekstremisme di Xinjiang juga dilihat sebagai peran strategis Xinjiang dalam sabuk ekonomi jalur sutra baru yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah yang juga sedang berkembang perekonomiannya. Jadi untuk itu Tiongkok mulai melakukan perbaikan infrastruktur dan jalur transportasi seperti jalur kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Cina, Tiongkok dengan negara-negara Asia Tengah. Nah, hal ini menjadi sejalan dengan politik luar negeri Tiongkok yang mulai semakin proaktif ya semenjak masa pemerintahan Hu Jintao. Nah, pada pertemuan diplomatik Partai Komunis tahun 2013 ini,
Xi Jinping mengatakan bahwa dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Tiongkok akan berjuang untuk mewujudkan lingkungan yang bersahabat dengan tetangga-tetangga dekatnya dan juga dengan dunia internasional. Mengingat bahwa Tiongkok yang sekarang adalah sebuah negara adidaya baru dalam bidang teknologi, ekonomi, dan militer, maka Xi Jinping merumuskan kebijakan luar negerinya ini dalam 3 kelompok besar, yaitu kebijakan terhadap Amerika Serikat, rival politik internasional utama Tiongkok saat ini, ya, dan diplomasi dengan negara-negara tetangga dan kepentingan utama Tiongkok dalam percaturan politik global. Jadi sebagaimana prinsip berbagai kereta ekspres pertumbuhan yang sama, Tiongkok juga menggunakan kereta ekspres dalam arti yang sebenarnya. Jadi sebagai salah satu pendekatan hubungan kerjasama dengan negara-negara berkembang, Tiongkok ini mensponsori pembangunan jalur kereta Trans-Eurasia, Asia Tengah, dan Pan-Asia, yang nantinya ini akan menghubungkan berbagai negara berkembang di Asia dan Eropa. Bahkan di bulan April 2014, Tiongkok sudah mulai membangun kereta api jalur cepat di Venezuela dan di Turki pada bulan Juli. Nah, Tiongkok juga menawarkan pembangunan jalur kereta api kepada Nigeria dan Kenya di Afrika, dan juga Brazil, Thailand, dan Indonesia. Jadi ini untuk memenuhi kepentingan diplomatiknya, Tiongkok ini menggunakan pendekatan kemurahan hati akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Itulah sebabnya Tiongkok mendekati negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia dan menawarkan prinsip kerjasama yang lebih jelas dan tanpa syarat-syarat yang terlalu mengikat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Amerika Serikat dan bantuan modalnya. Selain itu, untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat, Tiongkok juga mengembangkan kubunya sendiri, terutama lewat kerjasama perdagangan. China menggagas pemulihan kembali jalur sutra yang terkenal, yang dulu menghubungkan Tiongkok dengan Eropa selama berabad-abad. Nah, dalam konsep jalur sutra yang baru ini, Tiongkok akan mengembangkan kerjasama perdagangan dengan Asia Tengah dan Timur Tengah, bahkan juga dengan Eropa. Ya, nah berbagai blok kerjasama regional juga disponsori oleh Tiongkok. Kerjasama di pertahanan regional seperti ada latihan militer bersama di Mongolia. Nah, di bulan Mei 2014 juga Tiongkok sempat menggagas pertemuan dengan Rusia dan negara-negara Asia Tengah. Dalam konferensi ini Tiongkok mengukuhkan adanya konsep keamanan Asia baru, dengan tujuan mengembangkan kerjasama keamanan regional dan membentuk kerangka kerjasama internasional dengan Tiongkok memegang peranan utamanya untuk menandingi sistem aliansi Amerika Serikat. Xi Jinping menyatakan bahwa keamanan Asia ini haruslah dipertahankan oleh rakyat Asia sendiri. Jadi Xi mengukuhkan bahwa Tiongkok akan berkontribusi untuk menciptakan sebuah lingkungan keamanan di Asia yang berdasarkan perdamaian, perkembangan, kerjasama, dan hubungan timbal balik yang menguntungkan. Jadi ia mengusulkan agar ada platform kerjasama yang bisa mencakup seluruh negara di Asia yang bisa menggunakan kerangka kerjasama ini sebagai dasar kerjasama keamanan regional yang baru. Nah, Cina juga mensponsori kerjasama perdagangan dengan ASEAN, dengan Eropa, dan bahkan sekarang Tiongkok sudah menyisihkan Amerika, Jepang, dan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar gitu sejak tahun 2009 ya. Jadi bersama-sama dengan kekuatan ekonomi yang sama-sama sedang berkembang, Tiongkok juga membentuk kemitraan strategis multilateral yang dikenal dengan singkatan nama negara-negara tersebut, yaitu BRICS. Ada Brazil, Rusia, India, dan China, dan kemudian ditambah Afrika Selatan. Nah ini kemudian selain itu selain Cina bersaing juga dengan Amerika Serikat, tapi ternyata juga menjalin kerjasama perdagangan dengan sesama negara adidaya itu, mengingat Amerika Serikat menjadi salah satu tujuan utama ekspor komoditas Tiongkok. Nah, kemitraan multilateral ini juga dikenal dengan nama
G20 ya. Nah, secara bilateral Tiongkok juga sudah mempelopori kemitraan strategis dengan berbagai negara. Akibat kemajuan perekonomian Tiongkok, negara ini menumpuk cadangan devisa yang sangat besar. Selain dialokasikan untuk investasi di berbagai bidang di seluruh dunia, Tiongkok juga akhirnya kemudian menggunakan dana yang besar ini untuk mendirikan AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank tahun 2013 dan Shanghai Cooperation Bank di tahun 2014. Nah, dana pinjaman dari Tiongkok ini berperan sangat besar bagi perekonomian dunia, terlebih selama masa krisis ekonomi global yang melanda sejak kejatuhan kredit perumahan Amerika Serikat tahun 2008 dan kebangkrutan Uni Eropa. Ambisi global Tiongkok memang sepertinya tengah mengarah ke kawasan regional. Tiongkok sedang menghapus kenangan pahit masa lalu di bawah hinaan negara-negara imperialis dan sebagaimana Jepang di penghujung abad ke-19. Nah, Tiongkok tengah menancapkan pengaruhnya di dunia global dan dominasinya di lingkungan regional. Xi Jinping masih akan terus berkuasa setidaknya sampai tahun 2023. Dan kebijakan politik globalnya sepertinya akan semakin mengarah keluar. Negara-negara yang berada di sekitar Tiongkok tetap harus mewaspadai kecenderungan ini sambil terus menjaga atmosfer perdamaian regional dan menjalin kerjasama politik dan ekonomi. Tiongkok sang adidaya baru. Sekian video penjelasan dari saya mengenai Tiongkok di bawah rezim komunis dimulai dari Mao Zedong sampai Xi Jinping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.